Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan mengenai diagnosa penyakit jantung dan hati menggunakan etika. Selanjutnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nafanisa Ummah dengan NPM 207006007. Yang kedua ada saya sendiri, Dea Rosita, dengan NPM 207006012. Yang ketiga ada Renata Indriani dengan NPM 207006013. Dan yang keempat ada Niar Yuniarti dengan NPM 207006024. Berikut merupakan isi pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada cara unduh dan instalasi tools. Yang kedua, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga, algoritma naive Bayes. Yang keempat, deskripsi persoalan kasus. Yang kelima, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dan yang terakhir, mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Materi pertama mengenai cara unduh dan instalasi Netika akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu, kunjungi website norsis.com/download.html untuk mengunduh Netika. Nah, kelompok kami itu mendownload Netika for MS Windows, kemudian klik download. Untuk kalian yang ingin mengunduh Netika itu bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptopnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya setelah selesai di-download itu, buka file netika_win.exe. Nah, setelah selesai dibuka filenya, maka tentukan folder penyimpanannya itu akan di-unzip di mana. Kemudian klik unzip. Tunggu sampai prosesnya selesai dan klik OK. Nah, setelah berhasil di-unzip, maka buka folder netika 609. Kemudian buka file netika.exe. Nah, maka akan muncul tampilan dari Netika, kemudian pilih yang limited mode. Nah, berikut merupakan aplikasi Netika yang siap digunakan. Mungkin sekian mengenai cara unduh dan instalasi Netika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja tools pada aplikasi Netika. Nah, pada aplikasi Netika ini terdapat beberapa menu bar, yaitu ada menu bar File, Edit, Layout, Modify, Table, Network, Cases, Report, Style, Window, dan Help. Kemudian ada beberapa toolbar pada Netika. Yang pertama itu ada NewNet. Nah, ini NewNet digunakan untuk membuat network Netika yang baru. Kemudian ini ada Open untuk membuka file Netika yang telah dibuat. Yang ini ada toolbar Save untuk menyimpan file Netika yang telah dibuat. Yang ini ada Save Case. Nah, ini untuk menyimpan finding di nodes dalam bentuk case file. Kemudian ini ada Get Case from File. Ini untuk membuka case file yang sudah dibuat. Nah, ini ada toolbar untuk menambahkan node. Yang pertama itu ada Add Nature Node, itu untuk menambahkan Nature Node. Yang selanjutnya ada Add Decision Node untuk menambahkan Decision Node. Yang ini ada Add Utility Node untuk menambahkan Utility Node. Nah, yang ini ada Add Link. Add Link ini untuk menambahkan link atau relasi antara node. Nah, mungkin sekian mengenai pengenalan lingkungan kerja tools pada aplikasi Netika. Materi berikutnya mengenai algoritma naive Bayes akan dijelaskan oleh Nafa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes sendiri merupakan algoritma yang mempelajari suatu probabilitas objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk ke dalam kelompok atau kelas tertentu. Singkatnya, algoritma naive Bayes ini merupakan pengklasifikasian probabilistik. Kemudian, naive Bayes sendiri merupakan metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai naive Bayes classifier ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instan atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Di sini ada rumus dari algoritma naive Bayes sendiri dengan keterangan PAB
yaitu probabilitas A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi. Kemudian ada PBA, yaitu probabilitas B terjadi dengan bukti bahwa A telah terjadi. Kemudian ada PA, yaitu peluang terjadinya A, dan PB, yaitu peluang terjadinya B. Selanjutnya yaitu ada pemodelan naive Bayes. Nah, pemodelan naive Bayes ini ada 3. Yang pertama ada Gaussian naive Bayes, yaitu pengklasifikasian naive Bayes paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dan dari distribusi Gaussian sederhana. Kemudian yang kedua ada multinomial naive Bayes. Multinomial naive Bayes ini merupakan naive Bayes yang dimana fitur-fiturnya diasumsikan diambil dari distribusi multinomial sederhana. Naive Bayes semacam itu paling sesuai untuk fitur yang mewakili jumlah diskrit. Nah, yang terakhir yaitu ada Bernoulli naive Bayes. Bernoulli naive Bayes ini di mana fitur diasumsikan sebagai biner 0 dan 1. Pengklasifikasian teks dengan model bag of words dapat menjadi aplikasi dari Bernoulli naive Bayes. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nafa yang sudah menjelaskan mengenai algoritma naive Bayes. Kemudian akan dilanjutkan mengenai deskripsi persoalan kasus oleh Renata. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai deskripsi persoalan kasus diagnosa penyakit jantung dan hati. Nah, penyakit jantung merupakan gangguan yang terjadi pada sistem pembuluh darah besar, sehingga menyebabkan jantung dan peredaran darah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seseorang juga kemungkinan mengalami serangan jantung karena tekanan darah, dan juga bisa disebabkan oleh iskemia miokard atau kekurangan oksigen pada otot jantung, atau juga sering disebut sebagai nyeri dada. Kemudian yang kedua ada penyakit hati. Nah, penyakit hati di sini dapat mempengaruhi fungsi hati, tetapi dapat mengidentifikasi gejala klinis dan fisik pada pasien penyakit hati. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan penyakit hati ini, diantaranya yaitu gaya hidup yang rawan dan tidak terkontrol, hipertensi, dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai deskripsi solusi penyelesaian kasus diagnosa penyakit jantung dan hati. Nah, yang pertama yaitu kelompok kami menggunakan data mining. Nah, data mining memproses data diagnosa penyakit jantung dan hati dalam jumlah besar yang menjadi persoalan kasus atau informasi dan pengetahuan. Diperlukan juga suatu teknik dan metodenya. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi untuk penyelesaian kasus ini yaitu dengan menemukan fungsi atau model sebagai konsep diferensial atau kelas data untuk memperkirakan kelas objek yang belum diketahui. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini yaitu dengan menggunakan metode naive Bayes. Metode klasifikasi statistik untuk produk probabilitas sederhana yang digunakan untuk memprediksi probabilitas atau probabilitas dengan menambahkan kombinasi dan frekuensi nilai dalam suatu kumpulan data pasien pada kasus diagnosa penyakit jantung dan hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Renata yang sudah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya ada Bayesian Belief Network dan juga penerapan kasus menggunakan tools yang akan disampaikan oleh Niar. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Sebelum masuk ke penerapan kasus menggunakan tools, di sini ada solusi dari permasalahan kasus penyakit jantung dan penyakit hati, yaitu menggunakan Bayesian Belief Network atau sering disingkat yaitu BBN. BBN ini merupakan sebuah metode yang menggunakan prinsip dan teorema Bayes dengan asumsi bahwa variabel atau atribut input dapat saling terikat. Probabilitas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk melakukan prediksi data di masa depan. Di sini terlihat bahwa ada atribut input
6 atribut input, yaitu exercise, diet, heart disease, heart age, blood pressure, dan chest pain. Atribut-atribut ini saling berhubungan dan saling memiliki nilai probabilitas. Nilai probabilitas ini dihitung dengan melalui data yang ada. Oke, mungkin lebih lengkapnya kita akan menggunakan tools Netika. Kita akan menggunakan 6 buah node. Dan masing-masing node akan kita isi sesuai yang basic network tadi. Yang pertama ada atribut olahraga. Kita isi state ini, apakah seseorang tersebut sering berolahraga atau tidak. Yang kedua ada diet. Ketika kita akan mengisi state itu ketika seseorang melakukan diet sehat atau diet tidak sehat. Selanjutnya ada atribut dengan nama penyakit. Jantung dengan state ya atau tidak. Selanjutnya ada atribut sama state-nya ya tidak. Dan atribut selanjutnya diberi nama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apakah seseorang tersebut mendapatkan riwayat hipertensi. Dan yang terakhir adalah sakit dada, nyeri di dada. Oke. Nah, setelah memasukkan nama atribut dan mengisi stepnya di sini, nanti akan terlihat nilai probabilitas, di mana nilai probabilitas itu nilainya 1, dan ketika kita mengisi 2 step maka otomatis nilai probabilitas itu dibagi 2, tetapi kita tidak akan menggunakan nilai probabilitas yang sudah disediakan, tetapi kita akan mensubmit nilai probabilitas sesuai data yang sudah kita hitung. Sebelum mengisi dari nilai probabilitas, kita akan menghubungkan keterhubungan antara masing-masing atribut. Ketika kita melakukan olahraga di sini, maka akan berhubungan dengan penyakit jantung. Ketika kita melakukan olahraga, maka probabilitas terkena penyakit jantung akan sedikit lebih rendah. Dan untuk atribut diet atau node diet, kita akan hubungkan dengan penyakit hati dan berhubungan juga di penyakit jantung. Dan ketika kita terkena penyakit jantung, maka akan ada riwayat hipertensi dan nyeri pada dada. Dan ketika kita terkena penyakit hati, maka yang akan dirasakan hanya sakit dada saja. Baik,
setelah menghubungkan antara node, kita akan mengisi nilai probabilitas dari masing-masing node. Nah, di sini probabilitas olahraganya 70%. Kita akan mengisi secara otomatis. Oke. Diet juga kita isi dengan dataset yang kita sudah hitung. Ketika kita melakukan diet sehat, maka peluang terkena penyakit jantungnya akan semakin sedikit, yaitu 25%. Kita isi otomatis saja. Dan untuk mengisi penyakit jantung ini, untuk probabilitas ini kita hitung dengan nilai probabilitas dari setiap node dengan menggunakan teorema Bayes, dan dihasilkan bahwa ketika kita sering melakukan olahraga dan melakukan diet sehat, maka probabilitas terkena penyakit jantung akan rendah, yaitu sekitar 25%. Dan ketika kita melakukan olahraga dan ketika tidak melakukan diet sehat, maka probabilitasnya akan sedikit naik menjadi 45%. Ketika kita tidak melakukan olahraga dan melakukan diet sehat, maka probabilitas terkena penyakit jantung sebanyak 55%. Dan ketika kita tidak melakukan olahraga dan tidak melakukan diet sehat, maka peluang untuk terkena penyakit jantung itu sangat tinggi, yaitu sekitar 75%. Dan kita akan mengisi secara otomatis probabilitas yang tidaknya. Nah, ini. Nah, untuk penyakit hati, kita akan mengisi node-nya. Dan untuk penyakit hati, atribut yang terkaitnya hanya diet ya. Ketika kita tidak melakukan diet sehat, maka probabilitas terkena penyakit hati akan rendah sekitar 20%, dan tidak sehat maka akan tinggi sekitar 85%. Dan untuk hipertensi ini adalah pengaruh dari penyakit jantung. Ketika kita terkena penyakit jantung, maka hipertensi kita akan tinggi, yaitu sekitar 85%. Dan ketika kita tidak terkena penyakit jantung, akan rendah sekitar 25%. Nah, untuk sakit dada itu terpengaruh oleh penyakit jantung dan penyakit hati. Ketika seseorang tersebut menderita penyakit jantung dan penyakit hati, maka nyeri pada dada itu akan semakin tinggi, yaitu sekitar 80%. Dan ketika seseorang tersebut memiliki penyakit jantung dan tidak memiliki penyakit hati, nyeri pada dada akan memiliki peluang sekitar 60%. Dan untuk ketika seseorang tersebut terkena penyakit jantung dan terkena penyakit hati, maka probabilitasnya akan sedikit lebih rendah. Dan untuk yang tidak terkena penyakit jantung dan penyakit hati, probabilitasnya akan tinggi, akan rendah. Kita isi otomatis saja tidaknya, dan sudah terlengkapi. Oke, karena kita sudah melengkapi atribut atau nilai pada tabel dan sudah menghubungkan keterkaitan antara node, mari kita jalankan
program ini. Nah, ketika kita melakukan olahraga dan ketika kita tidak melakukan diet sehat, maka peluang penyakit jantung akan 49% dan penyakit hati akan 68%, karena penyakit hati tergantung oleh dietnya. Dan kita coba ketika kita tidak melakukan olahraga dan kita tidak melakukan diet sehat, apa yang akan terjadi? Maka kita akan 57% kita akan terkena penyakit jantung, dan kita 58,3% kita akan terjangkit penyakit hati. Dan untuk hipertensi maka 57,7% karena kita terkena penyakit jantung, maka hipertensi pun akan naik dan sakit dada pun akan naik. Dan ketika penyakit hati naik, sakit dada pun naik. Tetapi jika kita tidak memiliki penyakit hati, maka sakit dada pun berkurang. Oke, begitu. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niar yang sudah menjelaskan mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami juga dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.